Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 4 akan menayangkan video pemaparan yang berjudul Penerapan Nilai-nilai Pancasila dan Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Internalisasi nilai-nilai Pancasila ialah dasar negara yang menjadi pedoman bangsa kita di dalam setiap silanya. Pastinya terkandung nilai luhur yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada Pancasila pertama yang terkandung nilai religius seperti saling menghormati dan bekerja sama dengan penganut agama atau kepercayaan lain. Sila kedua mengandung nilai kebersamaan derajat setiap manusia, contohnya seperti gemar menolong teman sebagai wujud kemanusiaan. Sila ketiga mengandung nilai Bhinneka Tunggal Ika, tetap bersatu meskipun berbeda suku, bangsa, agama, adat, kebudayaan, dan sebagainya. Sila keempat seperti melakukan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan dengan semangat kekeluargaan. Dan sila kelima mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan kekeluargaan dan kegotong royongan. Tahukah kalian, maraknya kasus kekerasan seksual di kampus yang diadukan masyarakat diberitakan di berbagai media membuat Kemendikbudristek fokus untuk menangani dan mencegah keberluasan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Menurut data Komnas, perempuan di tahun 2020 terdapat 10 laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang tersorot oleh media di Indonesia, bahkan internasional. Padahal, berdasarkan survei nama baik kampus di tahun 2019, dalam rentan 2 bulan saja diperoleh 174 testimoni penyintas kekerasan seksual. Jumlah pelaporan yang tidak sebanding dengan jumlah testimoni di lapangan menunjukkan bagaimana sebuah kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menciptakan kampus yang aman dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membuat peraturan menteri untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual dan semua pihak sivitas akademik di perguruan tinggi bisa dan perlu ikut serta di dalamnya. Apa saja langkah pencegahan kekerasan seksual? Pertama, pemimpin perguruan tinggi mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek, khususnya modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tentang dasar filosofis pendidikan di Indonesia dan cara-cara yang baik untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di sekitar mereka. Kedua, pembentukan satuan tugas khusus yang bersifat non-ad hoc. Yang ketiga, pemasangan tanda peringatan bahwa kampus tidak menoleransi kekerasan seksual. Keempat, pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di kampus dalam sosialisasi terkait kekerasan seksual. Dan yang kelima, penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidikan seperti pemberian edukasi, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual saat kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Siapa saja sih yang bisa menjadi satgas khusus non-ad hoc? Yang biasa menjadi satgas merekan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk syaratnya yang pasti tidak pernah terbukti melakukan ataupun membiarkan kekerasan seksual. Menjadi poin plus bila Anda pernah mendampingi korban tindakan kekerasan seksual, punya minat terhadap isu kekerasan seksual,
pernah mengikuti kajian tentang kekerasan seksual ataupun pernah mengikuti organisasi dengan isu kekerasan seksual. Memang sangat mudah jika ingin menjadi satgas kekerasan seksual di kampus, supaya kampus kita menjadi kampus sehat, aman, dan nyaman dalam beraktivitas. Baiklah, mungkin sekian video pemaparan dari kelompok 4. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.